bagi Luke Fikri dan Michelle Baker, dua pemain muda ini, sudah diatur untuk pengambilan sumpah akan menambah daya gedor bagi timnas kita di Piala AFF. Pecah. Kabar yang ditunggu publik akhirnya meledak ke permukaan. Pascal Struijk, Luke Velkri, dan Michelle Baker disebut resmi masuk proyek besar timnas Indonesia. Di saat John Hertman masih menutup rapat strateginya, Oman justru mulai melihat Garuda dengan cara berbeda. Benarkah ini awal lahirnya super tim Indonesia yang siap mengguncang Asia? Atmosfer sepak bola Indonesia dalam cerita ini benar-benar memasuki babak baru yang sulit dipercaya. Setelah berbulan-bulan dipenuhi rumor dan spekulasi, tiga nama yang sejak awal terus dikaitkan dengan proyek Garuda akhirnya disebut bergerak menuju tahap yang lebih pasti. Pascal Struijk, Luke Velkri, dan Michelle Baker kini menjadi pusat perhatian dan langsung membuat publik sepak bola nasional heboh. Kabar tersebut bukan hanya soal tambahan pemain biasa. Dalam cerita ini, kehadiran tiga nama itu dipandang sebagai sinyal bahwa John Hertman serius membangun revolusi timnas Indonesia. Pelatih asal Kanada itu tidak lagi hanya menyiapkan skuad untuk satu pertandingan atau FIFA Matchday semata, tetapi perlahan menyusun fondasi tim dengan kualitas yang lebih merata dan kompetitif. Pascal Struijk disebut menjadi sosok penting yang diproyeksikan memperkuat benteng pertahanan Garuda. Dengan karakter bermain yang tenang, duel udara kuat, dan kemampuan membaca permainan, namanya langsung dikaitkan sebagai calon pemimpin baru di lini belakang. Hertman dalam cerita ini diyakini melihat Pascal sebagai bagian penting dari sistem bertahan modern yang sedang ia bangun. Sementara itu, Luke Velkri menghadirkan warna berbeda di sektor depan. Gaya bermain agresif, keberanian menekan lawan, dan mobilitas tinggi disebut sangat sesuai dengan filosofi pressing cepat Hertman. Bahkan dalam cerita ini, Luke dikabarkan sudah sempat merasakan atmosfer TC dan mulai memahami pola permainan yang ingin diterapkan Garuda. Di sisi lain, Michelle Baker menjadi nama yang memperkuat keseimbangan permainan. Fleksibilitas serta kemampuannya membaca ruang membuat Hertman memiliki lebih banyak variasi taktik. Kehadiran Michelle dianggap tidak hanya menambah kualitas, tetapi juga memperdalam persaingan sehat di dalam skuad timnas Indonesia. Namun yang membuat suasana makin panas, semua perkembangan itu muncul saat TC Garuda tinggal menyisakan 26 pemain terbaik dan persaingan di dalam tim mencapai titik tertinggi. Hertman disebut tetap tenang dan tidak ingin terlalu cepat membuka seluruh rencananya. Karena menurut pendekatannya dalam cerita ini, tim besar tidak dibangun lewat sorotan media, tetapi melalui proses dan persaingan nyata di lapangan. Situasi tersebut bahkan mulai menarik perhatian lawan. Timnas Oman dalam cerita ini disebut memantau perkembangan Garuda dengan serius. Mereka melihat Indonesia yang berkembang sangat cepat, lebih terorganisir, lebih kompetitif, dan tidak lagi mudah ditebak. Dari luar, Garuda tampak seperti tim yang sedang membangun identitas baru dengan banyak lapisan kekuatan. Dan kini tensi menjelang pertandingan semakin panas. Pascal Struijk, Luke Velkri, dan Michelle Baker disebut resmi masuk proyek besar Garuda. Hertman masih menyimpan strategi terakhirnya, sementara Oman mulai memperhatikan perubahan Indonesia dengan rasa waspada. Pertanyaannya sekarang, apakah ini benar-benar awal lahirnya super tim Garuda yang selama ini dibicarakan? Atau justru Hertman masih menyimpan kejutan lebih besar yang belum dibuka ke publik? Namun cerita revolusi Garuda dalam skenario ini ternyata belum berhenti sampai di sana. Di tengah euforia tiga nama besar yang disebut resmi masuk proyek timnas Indonesia, John Hertman justru diyakini masih menyimpan kejutan yang lebih besar. Pelatih asal Kanada itu terlihat tetap tenang dan memilih fokus pada TC yang kini memasuki fase paling menentukan. Menariknya, dalam cerita ini Luke Velkri dan Michelle Baker disebut bukan lagi sekadar nama baru yang menunggu kesempatan. Karena keduanya dikabarkan sudah sempat ikut merasakan atmosfer TC FIFA Matchday dan mulai memahami ritme permainan Garuda. Langkah itu disebut sengaja dilakukan Hertman agar proses adaptasi berjalan lebih cepat dan chemistry bersama pemain lain dapat terbentuk sejak awal. Sementara itu, Pascal Struijk dalam cerita ini terus menjadi sorotan utama. Banyak yang melihat kehadirannya bukan hanya menambah kualitas, tetapi juga membawa aura kepemimpinan dan ketenangan di lini belakang. Dengan postur kuat serta pengalaman bermain di level tinggi, Pascal dianggap bisa menjadi fondasi penting bagi pertahanan Garuda yang sedang dibangun Hertman. Namun kejutan ternyata belum berhenti pada tiga nama tersebut. Di balik latihan tertutup dan strategi yang belum dibuka ke publik, muncul lagi pembahasan mengenai Reno Muns yang disebut sedang masuk radar pemantauan. Kabar itu membuat publik semakin yakin bahwa Hertman tidak sekadar mencari pemain tambahan, tetapi sedang membentuk dua lapis kekuatan Garuda agar Indonesia memiliki kedalaman skuad yang lebih siap menghadapi persaingan Asia. Perkembangan cepat ini dalam cerita ini bahkan mulai menjadi perhatian serius timnas Oman. Mereka disebut cukup terkejut melihat perubahan Garuda yang begitu cepat. Indonesia yang dulu dianggap mudah dibaca kini tampil berbeda, lebih kompetitif, lebih disiplin, dan memiliki banyak opsi permainan yang sulit diprediksi. Oman disebut mulai memahami bahwa Hertman tidak sedang membangun tim biasa. Karena dari luar, Garuda terlihat seperti skuad yang disusun lewat persaingan keras, kombinasi pemain lokal dan diaspora, serta filosofi modern yang perlahan mulai terlihat bentuknya. Dan kini suasana menjelang pertandingan semakin panas. Pascal Struijk, Luke Velkri,
dan Michelle Baker sudah menjadi pembicaraan besar, Reno Moons mulai dikaitkan, Oman terus memantau, sementara Hartman masih memilih diam. Pertanyaannya sekarang, apakah 3 nama ini baru permulaan, dan akankah Hartman kembali membuat kejutan yang bisa mengguncang publik sepak bola Indonesia dalam waktu dekat? Namun semakin hari, suasana revolusi Garuda dalam cerita ini justru terasa semakin sulit dikendalikan. Setelah nama Pascal Struijk, Luke Velkery, dan Michelle Baker meledak menjadi pembahasan besar, publik mulai merasakan bahwa ini bukan lagi sekadar rumor pemain atau agenda FIFA Matchday biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang bergerak di balik layar timnas Indonesia. John Hartman dalam cerita ini terlihat seperti menyimpan rahasia yang belum ingin dibuka terlalu cepat. Di saat media sibuk membahas 3 nama baru dan panasnya TC 26 pemain, pelatih asal Kanada itu justru memilih diam. Tetapi justru dari ketenangan itulah spekulasi semakin liar. Karena semakin Hartman tidak berbicara, semakin banyak yang percaya bahwa Garuda sedang dipersiapkan untuk perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di dalam TC, suasana disebut semakin menegangkan. Latihan terakhir tidak lagi sekadar soal fisik atau taktik, tetapi sudah berubah menjadi pertarungan mental. Beberapa pemain bahkan dalam cerita ini mulai menyadari bahwa era baru Garuda benar-benar datang, dan di tengah panasnya suasana itu, Hartman terus mengubah kembali mengarah kepada Luke Velkery dan Michelle Baker dan memaksa semua pemain keluar dari zona nyaman TC. Fakta itu membuat banyak pihak mulai percaya bahwa Hartman ternyata telah menyusun semuanya sejak lama. Bukan langkah spontan, melainkan bagian dari puzzle besar yang disusun diam-diam. Sementara itu, Pascal Struijk dalam cerita ini menjadi simbol harapan baru di lini belakang. Sosoknya tidak hanya dipandang sebagai pemain tambahan, tetapi seperti potongan terakhir yang bisa mengubah wajah pertahanan Garuda. Ditambah rumor Reno Moons yang terus bergerak di belakang layar, suasana sepak bola Indonesia terasa seperti sedang menuju ledakan besar. Dan drama semakin memuncak ketika timnas Oman disebut mulai merasakan perubahan itu. Mereka datang ke Indonesia dengan persiapan menghadapi Garuda yang biasa mereka kenal. Tetapi yang terlihat sekarang justru berbeda. Timnas dengan persaingan brutal, pemain-pemain baru, strategi tertutup, dan pelatih yang sama sekali sulit ditebak. Dalam cerita ini, Oman mulai sadar bahwa mereka mungkin tidak sedang menghadapi Indonesia versi lama. Karena di balik sorotan media dan panasnya TC, Hartman tampak seperti sedang menyiapkan malam pembuktian, sebuah pertandingan yang bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi tentang mengirim pesan ke Asia bahwa Garuda telah berubah. Dan kini ketegangan itu semakin nyata. Pascal Struijk, Luke Velkery, dan Michelle Baker sudah menjadi simbol revolusi baru. Oman terus memantau dengan penuh rasa penasaran, sementara Hartman masih berdiri tenang menyimpan strategi terakhirnya. Pertanyaannya sekarang, ketika peluit kick-off berbunyi nanti, apakah Oman akan menyaksikan lahirnya super tim Garuda? Atau justru menjadi saksi awal revolusi sepak bola Indonesia yang selama ini dibangun diam-diam? Semakin mendekati hari pertandingan, reaksi timnas Oman dalam cerita ini disebut semakin serius. Jika awalnya mereka hanya memantau perkembangan Garuda sebagai bagian dari persiapan biasa, kini situasinya berubah total. Karena yang mereka lihat di Indonesia bukan lagi timnas yang lama, melainkan skuad yang sedang berubah dengan sangat cepat di bawah tangan John Hartman. Dalam skenario ini, staf pelatih Oman mulai memberi perhatian khusus terhadap perkembangan Garuda. Mereka melihat TC yang menyisakan 26 pemain, persaingan yang keras, serta munculnya nama-nama baru seperti Pascal Struijk, Luke Velkery, dan Michelle Baker yang membuat komposisi Indonesia semakin sulit ditebak. Situasi itu membuat Oman tidak bisa lagi hanya mengandalkan analisis pertandingan lama. Yang paling membuat Oman mulai gelisah disebut bukan sekadar nama pemain, tetapi kecepatan perubahan timnas Indonesia. Dalam waktu singkat, Garuda terlihat memiliki identitas berbeda, lebih agresif, lebih disiplin, dan jauh lebih kompetitif dibanding sebelumnya. Hartman dianggap berhasil menciptakan atmosfer tim yang penuh tekanan sekaligus rasa lapar untuk menang. Dalam cerita ini, beberapa pengamat Oman bahkan mulai membahas bagaimana Indonesia kini tampil dengan pendekatan modern. Pressing tinggi, transisi cepat, dan organisasi permainan yang lebih rapi membuat Garuda tidak lagi mudah diprediksi. Ditambah strategi Hartman yang terus tertutup, Oman disebut kesulitan membaca formasi dan komposisi inti yang sebenarnya. Situasi makin dramatis ketika rumor mengenai Reno Moons dan proyek pemain diaspora terus berkembang. Dari sudut pandang Oman dalam cerita ini, Indonesia terlihat seperti tim yang belum selesai berevolusi. Setiap hari muncul perkembangan baru, dan itu membuat lawan sulit mengetahui seberapa kuat Garuda sesungguhnya. Namun John Hartman justru tetap menunjukkan ketenangan. Dalam cerita ini, ia tidak memberi respons berlebihan terhadap reaksi Oman. Karena bagi sang pelatih, sorotan lawan bukanlah tujuan utama. Yang ia inginkan hanyalah satu hal, membuat Garuda siap bertarung dan tidak lagi dipandang sebelah mata di Asia. Dan kini tensi cerita benar-benar memuncak. Oman mulai serius mempelajari Garuda baru, TC hampir selesai, 3 nama besar terus menjadi sorotan, sementara Hartman masih belum membuka seluruh kartunya. Pertanyaannya sekarang, apakah rasa penasaran Oman itu akan berubah menjadi kejutan besar saat mereka benar-benar menghadapi Indonesia di lapangan nanti? Namun yang membuat situasi semakin panas dalam cerita ini, John Hartman disebut sengaja memainkan strategi yang membuat Oman kesulitan melakukan analisa. Di saat lawan berusaha membaca kekuatan Garuda lewat latihan dan daftar pemain yang muncul ke publik, pelatih asal Kanada itu justru bergerak dengan cara yang sulit ditebak.
Dalam TC terakhir yang tinggal menyisakan 26 pemain, Hertman dalam cerita ini tidak pernah benar-benar memperlihatkan satu formasi tetap. Hari pertama latihan menggunakan pola berbeda, sesi berikutnya kembali berubah, bahkan kombinasi pemain inti dan cadangan terus diacak. Langkah itu disebut bukan tanpa alasan, melainkan bagian dari strategi agar Oman tidak bisa membaca wajah asli timnas Indonesia. Yang membuat Oman makin bingung, Hertman disebut tidak membangun Garuda dengan ketergantungan pada satu pemain atau satu pola serangan. Ia justru menyiapkan beberapa skema permainan sekaligus. Ketika lawan mengira Indonesia akan bermain bertahan, latihan menunjukkan pressing tinggi. Saat diprediksi menyerang dari sayap, Hertman justru mencoba pola transisi cepat dari tengah lapangan. Dalam cerita ini, kehadiran Pascal Struijk, Luc Velkri, dan Michel Becker makin membuat analisa Oman berantakan. Karena setiap nama membawa karakter permainan berbeda dan membuka banyak kemungkinan taktik. Hertman diyakini sengaja memanfaatkan situasi itu untuk membuat lawan terus menebak-nebak komposisi sebenarnya. Bahkan beberapa sesi latihan terakhir disebut dilakukan secara tertutup dengan intensitas tinggi. Tidak banyak informasi yang keluar dari dalam TC. Hal itu membuat Oman dalam cerita ini hanya bisa mengandalkan spekulasi dan potongan kecil pengamatan, sementara Hertman tetap tenang menyimpan gambaran utuh strateginya. Yang paling membuat Oman mulai frustrasi dalam skenario ini adalah fakta bahwa Indonesia terlihat punya banyak wajah permainan. Garuda bisa tampil agresif, bisa bermain lebih sabar, bahkan mampu mengubah tempo dengan cepat. Situasi itulah yang membuat proses analisa lawan menjadi jauh lebih rumit dibanding sebelumnya. Dan kini drama menjelang pertandingan makin terasa. Oman terus mencoba membaca Garuda, tetapi Hertman justru seperti sengaja menutup semua pintu analisa. Pertanyaannya sekarang, apakah strategi penuh misteri ini akan benar-benar menjadi senjata rahasia yang membuat Oman terkejut saat peluit pertama akhirnya berbunyi? Namun semakin dekat menuju laga besar melawan Oman, strategi John Hertman dalam cerita ini justru semakin sulit dipahami. Jika banyak pelatih biasanya mulai memperlihatkan kerangka tim inti beberapa hari sebelum pertandingan, Hertman malah melakukan hal sebaliknya. Ia disebut sengaja membuat suasana latihan penuh teka-teki dan sama sekali tidak memberi petunjuk jelas mengenai siapa 11 pemain utama yang akan turun nanti. Langkah itu langsung memunculkan spekulasi besar karena Oman yang datang dengan misi membaca kekuatan Garuda justru dihadapkan pada situasi yang membingungkan. AFC 2027 dalam cerita ini dipandang sebagai panggung pembuktian pertama. PSSI disebut ingin Indonesia datang bukan sekadar menjadi peserta, melainkan tim yang benar-benar diperhitungkan. Karena itu, revolusi yang berjalan sekarang dianggap belum selesai. Pemantauan pemain diaspora terus dilakukan, regenerasi pemain muda diperkuat, sementara kompetisi domestik juga disebut mendapat perhatian besar sebagai fondasi jangka panjang. Yang membuat suasana makin panas, Hertman dalam cerita ini diyakini mendukung penuh konsep tersebut. Ia tidak hanya membangun tim inti, tetapi juga berusaha menciptakan dua lapis kekuatan Garuda agar Indonesia memiliki kedalaman skuad yang lebih stabil ketika menghadapi turnamen panjang dan tekanan internasional. Nama-nama seperti Pascal Struijk, Luc Velkri, Michel Becker, hingga rumor Reno Muns dalam cerita ini akhirnya dipandang bukan sekadar tambahan pemain, tetapi bagian dari puzzle besar yang sedang disusun. Hertman disebut ingin menggabungkan kualitas pemain diaspora, semangat pemain lokal, serta mental kompetitif agar lahir identitas baru timnas Indonesia. Lebih dramatis lagi, dalam skenario ini mulai muncul keyakinan bahwa revolusi Garuda diarahkan menuju target yang bahkan dulu terasa terlalu jauh untuk dibicarakan, mimpi tampil di Piala Dunia 2030. Meski jalan menuju sana sangat berat dan penuh tantangan, cerita ini menggambarkan bahwa proyek yang dibangun sekarang bukan lagi soal mimpi sesaat, melainkan upaya menciptakan fondasi yang lebih kuat dari sebelumnya. Karena itulah suasana di sekitar timnas terasa berbeda. Setiap TC, setiap seleksi pemain, hingga setiap keputusan Hertman kini dipandang sebagai bagian dari perjalanan panjang yang sedang dibangun sedikit demi sedikit. Dan kini tensi cerita makin menggila. Oman masih sibuk membaca Garuda baru, AFC 2027 menjadi target besar berikutnya. Sementara PSSI dan Hertman dalam cerita ini disebut sedang menyiapkan revolusi yang jauh lebih besar untuk masa depan. Pertanyaannya sekarang, apakah semua perubahan ini benar-benar akan membawa Garuda terbang lebih tinggi? Atau justru kejutan terbesar masih disimpan dan belum sepenuhnya terlihat ke publik? Dan justru di titik inilah cerita revolusi Garuda dalam skenario ini mulai terasa semakin besar dan sulit diprediksi. Karena setelah target AFC 2027 dan mimpi menuju Piala Dunia 2030 mulai ramai dibahas, publik perlahan menyadari bahwa proyek yang sedang dibangun tidak lagi terlihat seperti perubahan biasa. PSSI dan John Hertman dalam cerita ini disebut ingin membawa timnas Indonesia naik ke level yang belum pernah dicapai sebelumnya. Di balik panasnya TC, seleksi ketat 26 pemain, serta rumor pemain diaspora yang terus berkembang, muncul keyakinan bahwa semua itu hanyalah lapisan pertama dari revolusi yang lebih besar. Hertman disebut tidak ingin Indonesia hanya sesekali membuat kejutan melawan tim kuat Asia, tetapi membentuk Garuda menjadi tim yang mampu bersaing secara konsisten dan ditakuti lawan. Karena itulah dalam cerita ini, pencarian pemain belum berhenti. Setelah Pascal Struijk, Luc Velkri, Michel Becker, dan rumor Reno Muns terus dibahas, publik mulai percaya bahwa masih ada beberapa nama lain yang diam-diam dipantau. Hertman diyakini memahami bahwa sepak bola modern tidak cukup dengan satu generasi emas. Yang dibutuhkan adalah rantai kekuatan, pemain senior berpengalaman, talenta muda agresif,
dan kedalaman skuad yang bisa menjaga level permainan tetap tinggi. Suasana ini disebut membuat proyek Garuda terasa semakin serius. Dalam cerita ini, beberapa pengamat Asia mulai memperhatikan Indonesia bukan hanya karena naturalisasi atau pemain diaspora, tetapi karena arah pembangunan tim yang terlihat semakin jelas. Garuda perlahan dipandang sebagai tim yang tidak lagi puas menjadi penonton di turnamen besar. Dan drama makin terasa ketika Hertman disebut mulai membangun mentalitas baru di dalam skuad. Tidak ada lagi pemain yang merasa aman karena nama besar atau status senior. Semua harus bertarung mempertahankan tempatnya. Filosofi itu membuat suasana latihan berubah menjadi arena persaingan nyata, tempat hanya pemain paling siap yang akan bertahan. Bahkan dalam cerita ini, Oman dan calon lawan lain disebut mulai menyadari bahwa Indonesia sekarang tidak hanya datang dengan pemain baru, tetapi dengan mental bertanding yang berbeda. Garuda tidak lagi sekadar mencari pengalaman, tetapi mulai berbicara soal ambisi dan keberanian menghadapi tim yang sebelumnya dianggap terlalu kuat. Dan ketika publik masih sibuk membahas siapa pemain berikutnya dan strategi apa yang disimpan Hertman, muncul satu keyakinan yang membuat suasana semakin greget, revolusi Garuda mungkin belum mencapai puncaknya. Karena jika AFC 2027 adalah panggung pembuktian, maka proyek besar ini dalam cerita ini disebut sedang diarahkan menuju sesuatu yang lebih besar lagi, membuat Indonesia benar-benar berdiri sejajar dengan kekuatan Asia. Kini pertanyaan besarnya makin panas. Dengan Hertman yang terus bergerak diam-diam, proyek diaspora yang belum selesai, dan target besar yang mulai dibicarakan, apakah Garuda sedang memasuki era paling berani dalam sejarah sepak bola Indonesia? Atau justru kejutan terbesar masih menunggu untuk meledak?